Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di Biologi Ciamica, sebuah channel yang membahas tentang kajian biologi dan lingkungan. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya guys. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah biologi umum untuk jurusan Tadris Fisika. Kemarin kita sudah membahas tentang sel, dan sekarang juga sudah mengerjakan tugas yang saya berikan. Ini saya akan melanjutkan materi tentang jaringan, karena setelah sel nanti akan muncul sebuah jaringan. Ini saya jelaskan untuk jaringan hewan dulu. Insya Allah next pertemuan untuk tumbuhan, gitu ya. Langsung saja guys. Ya, setiap makhluk hidup pasti terbentuk atas sel, ya. Fungsi sel sudah kalian pelajari, ya. Dia sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, ya. Berdasarkan jumlah sel yang muncul makhluk hidup, organisme dibagi dua, yaitu organisme yang uniseluler dan organisme yang multiseluler, ya. Kemudian apa sih jaringan itu? Ialah kumpulan dari sel-sel yang telah mengalami diferensiasi yang sama dengan fungsi yang sama pula. Kemudian pembentukan jaringan pada hewan diawali dari proses fertilisasi dan terbentuklah zigot, ya, dari bertemunya sel kelamin jantan yaitu spermatozoa dan sel kelamin betina yaitu ovum, lalu terbentuk zigot, ya. Dari sel zigot nanti berkembang menjadi beberapa jaringan. Jaringan nanti akan membentuk organ membentuk sistem organ akan membentuk organisme. Zigot akan mengalami pembelahan atau sementasi secara mitosis di dua sel sampai beberapa sel. Pembelahan mitosis ialah pembelahan yang menghasilkan anakan yang sama dengan indukannya, sama ploidinya atau material genetiknya 2N ya 2N gitu ya, dan semuanya sama, ya, tidak ada pembagian kromosom. Oke. Kemudian setelah terjadi pembuahan terbentuk zigot dan mitosis beberapa kali sampai terbentuknya morula, yaitu ditandai dengan adanya massa sel interna dan eksterna dan dalam perlindungan zona pelosida, ya. Morula adalah berbentuk bulat terdiri dari 16 sampai 32 sel tanpa rongga sentral. Oke, berikutnya terjadi diferensiasi menjadi blastula dengan massa sel eksterna yang memipih. Kemudian massa interna menjadi embrioblast dan berdiferensiasi menjadi gastrula dan sampai terbentuk selaput lembaga, ya. Ini gambarnya setelah sel spermatozoa dan ovum bertemu nanti membentuk zigot. Ini 2 sel menjadi 4 sel 8 sel sampai 32 sel, ya. Kemudian ada bentukan zona pelosida di luar, ya. Kedua muncul blastomer, kemudian membentuk 2 lapisan, ada outer layer dan inner layer. Kemudian ini sudah berdiferensiasi sel-selnya. Kemudian yang terakhir nanti akan membentuk blastula. Ada rongga di daerah sini, ada rongga. Pada sel ini bertumpuk gitu ya. Kemudian ada trofoblast yang mengitari embryonal knob ini, ya. Oke. Kemudian membentuk beberapa selaput, ada selaput primer, ya, ada selaput primer nanti di sini, ya. Ini akan membentuk selaput primer di sininya, ya.
Kemudian slow finger akan menghasilkan lapisan endoderm dan ektoderm. Endoderm akan berdiferensiasi menjadi sel-sel epitelium dan membentuk jaringan epitel. Berarti lapisan paling dalam endoderm, ya. Kemudian ektoderm akan berdiferensiasi menjadi neuroblast atau sel-sel saraf dan membentuk jaringan saraf. Jadi dari sel ovum dan sel spermatozoa yang ploidnya cuma N, haploid, bertemu menjadi 2N, kemudian terbentuk zigot. Di dalamnya selnya membelah 2 kali, 4 kali, 8 kali, 32 kali sampai membentuk morula, untuk blastula. Terjadi diferensiasi lapis, selnya berdiferensiasi membentuk lapisan-lapisan, lapisan endoderm membentuk jaringan epitel. Jadi sel-sel yang ada di lapisan endoderm itu berdiferensiasi membentuk sel-sel epitel dan membentuk jaringan epitel, ya. Sudah tidak sama dengan zigot yang awal tadi. Kemudian pada ektoderm membentuk neuroblast atau sel-sel saraf dan membentuk jaringan saraf. Oke, ya. Jadi jaringan kemudian dari satu sel yang berdiferensiasi sama dan memiliki fungsi yang sama. Seperti itu, ya, anak-anak. Oke. Kemudian ada selaput sekunder yaitu mesoderm atau mesenkim yang kita bisa sebut, akan menjadi fibroblast atau jaringan ikat, ya. Dan juga berfungsi menjadi myoblast atau sel otot membentuk jaringan otot. Ya, ada jaringan ikat dan jaringan otot, yaitu mesoderm. Jadi endoderm menjadi epitel, ektoderm menjadi jaringan saraf, mesoderm menjadi jaringan ikat dan jaringan otot. Dari jaringan-jaringan ini nanti akan membentuk organ jantung, organ hati, hepa, ya, paru-paru, organ tangan, ya, organ seluruh organ di hewan. Oke. Jadi jaringan hewan terdiri dari jaringan epitel, ikat, otot, dan saraf. Nah, ini gambarnya, ya. Ini ketika membentuk morula 32 sel, ada animal pool, ada vegetal pool, ya. Ini kalau lama kelamaan itu yang vegetal pool, atau kalau kalian lihat telur itu jadi kuning telurnya, yang itu akan menjadi putih telurnya, ya. Ini nanti untuk blastula rongga, ya. Kemudian yang biru ini ada lapisan ektoderm, yang tengah mesoderm, yang kuning ini endoderm, ya. Kemudian ini sama terus membentuk asenter, nanti akan menjadi rongga dalam, ya, usus dan sebagainya. Nah, ini terlihat jelas, ya, ektoderm, mesoderm, endoderm, ya, kutub kuning telurnya, ya, di sini. Ini gastrula sudah menjadi rongga-rongga yang memanjang. Nah, ya. Oke, ektoderm itu ada jaringan saraf, nanti membentuk jaringan saraf. Mesoderm jaringan ikat dan otot, endoderm yaitu jaringan epitel, ya. Oke, ini lebih jelasnya, ya. Oke, ya. Oke. Oke, jika dilihat dari jadi jika dilihat secara elektron mikroskop, ini merupakan hasil fertilisasi dari zigot, ya. Ini zigotnya menjadi ini, ya, bertemunya inti dua sel gamet, ya. Ini menjadi zigot seperti ini, gitu, ya. Kemudian setelah terjadi pembentuk zigot, itu di dalamnya akan mengalami pembelahan atau cleavage. Pembelahan, ya, satu sel di sini akan menjadi 2 sel, mengalami mitosis, gitu, ya. Tidak jelas di sini.
2 sel, 8 sel, 2 sel, 4 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel sampai 32 sel membentuk yang namanya morula ya. Morula di sini gitu ya. Jadi, pembelahan atau cleavage ketika zigot telah terbentuk, maka dimulailah pembelahan mitosis pada zigot yang dikenal dengan tahapan pembelahan atau cleavage. Dalam fase ini, zigot berbentuk dari sel tunggal menjadi sebuah massa sel yang solid padat disebut morula. Ya. Morula berkembang menjadi bola sel yang berongga atau yang disebut dengan blastosol. Disebut fase blastula. Sel-sel kecil hasil pembelahan tersebut dikenal dengan istilah blastomer. Jadi sel-sel hasil pembelahan ini sudah tidak sama dengan tadi yang pada zigot yang sebelum mengalami cleavage tadi ya, pembelahan. Nah, bagaimana pengaturan pembelahan dalam siklus sel? Selama pembelahan, sel-sel tersebut mengalami fase S atau sintesis DNA dan fase M atau fase mitosis dalam siklus sel, tapi tidak ada fase G1 dan G2. Ya, akibatnya sel yang terbentuk tersebut tidak membesar selama fase pembelahan ini, ya. Jadi tidak bertambah ukuran dari sel karena tidak ada fase G1 dan G2. Gap 1 sama gap 2 ya. Itu fase-fase di mitosis. Ya. Di fase mitosis itu ada interfase, ada profase, metafase, anafase, dan telofase itu ya. Pembelahan hanya membagi-bagi sitoplasma satu sel besar menjadi banyak sel yang lebih kecil, blastomer. Zigot tadi satu sel besar, pembagian menjadi sel-sel kecil yang disebut blastomer, ya. Sel-sel tersebut semuanya memiliki nukleus atau memiliki inti, ya. Oke. Tapi karena dia pembelahannya mitosis, maka hasil yang dihasilkan sama dengan intinya. Ya, di mitosis sama, ploidinya sama, organelnya sama, ya. Kalau dia 2N, ya hasilnya 2N seperti itu ya. Ya, siklus sel dalam pengaturan proses pembelahan. Ini merupakan protein-protein yang terlibat dalam siklus sel, ya. Yang gambar A ini pengaturan pembelahan itu dikontrol oleh protein atau ya, cyclin B ini ya. Cyclin ini mengarahkan, contohnya A itu pembelahan pada blastomer pada amfibi ya. Sintesis protein cyclin itu memicu untuk terjadinya fase mitosis ya, dan melewati fase sintesis. Kalau yang gambar B ini pembelahan pada sel somatis atau sel tubuh ya. Jadi ada fase G1, G2, sintesis dan mitosis lengkap. Tapi kalau ini pada pembelahan zigot itu tidak ada fase G1 dan G2. Tapi kalau pada fase pembelahan pada somatis atau sel-sel tubuh itu ada ya. Mekanisme pembelahan ya, sebagian besar hewan kecuali mamalia punya sel telur dengan polaritas yang jelas. Polaritas ditentukan oleh mRNA protein dan kuning telur atau yolk yang terkonsentrasi pada satu kutub tadi yang di gambar awal disebut kutub vegetal atau vegetal pool. Kutub yang berlawanan konsentrasi yolk rendah kemudian disebut kutub animal pool. Jadi kalau kalian lihat kuning telur, lihat telur ayam gitu ya. Jadi di mana kutub yang terdapat kuning telurnya itu disebut vegetal pool atau kutub vegetal. Yang banyak putih telurnya itu disebut kutub animal pool gitu ya. Kutub animal merupakan tempat dari badan polar meiosis menguncup dan terlepas dari sel. Pada beberapa hewan kutub animal menandai titik tempar ujung anterior kepala embrion terbentuk. Jadi pada putih telur itu gampangnya gitu,
atau kutub animal itu terbentuknya kepala. Pada kata belahan animal mempunyai granula melanin dan dalam lapisan luar sitoplasmanya, sehingga terlihat berwarna biru abu-abu pekat kayak gambar tadi yang awal tadi biru ya, yang awal-awal tadi ya. Sedangkan belahan vegetal mengandungnya terlihat lebih terang atau yang digambarkan dengan warna kuning ya. Mekanisme belahan pada amfibia ya. Pada amfibi saat fertilisasi terjadi, pengaturan kembali sitoplasma sel telur membrana plasma dan korteks berotasi menuju titik tempat masuknya sperma sehingga membuka daerah sitoplasma yang berbentuk pita itu berwarna abu-abu muda ya. Ini enggak penting ya. Maksudnya sudah dijelaskan. Jadi setiap model spesies itu berbeda-beda untuk awal bertemunya sel gamet ya. Kalau pada kata kuning telur itu cenderung mengalami pembelahan. Akibatnya pembelahan zigot pada kata terjadi lebih cepat pada belahan animal dibanding belahan vegetal. Itu pada kata ya. Sehingga menghasilkan embrio dengan ukuran berbeda-beda. Dua pembelahan terjadi secara polar atau vertikal sehingga dihasilkan 4 sel memanjang dari kanan ke kiri. Pembelahan ketiga secara horizontal atau ekuatorial hingga dihasilkan 8 sel. Jadi memanjang vertikal itu pembelahannya, kemudian horizontal. Jadi memanjang vertikal itu jadi 2 sel, dibelah lagi secara horizontal menjadi 8 sel. Oke. Dan kalau pada hewan lain atau bulu babi ya, sea urchin yang di laut kalian bertemu bulat-bulat kemudian banyak durinya, itu namanya sea urchin atau bulu babi. Dan kebanyakan hewan lainnya mempunyai lebih sedikit kuning telur tetapi masih mempunyai sumbu animal vegetal. Karena yang sedikit maka kelajuan pembelahannya hampir sama sehingga menghasilkan ukuran blastoma yang hampir sama. Pola pembelahan sampai tahapan 8 sel untuk golongan hewan Echinodermata, Chordata, dan Deuterostomatata menggunakan pola yang hampir sama dengan amfibia. Ya. Kalau pada pembelahan pada hewan Mollusca, Annelida, Mollusca itu jenis sikut ya. Annelida itu cacing, Arthropoda serangga gitu yang mempunyai pola, atau yang Arthropoda kayak bukan serangga. Arthropoda itu kayak laba-laba gitu ya, bergerak dengan artinya mempunyai pola yang berbeda ya. Protostomata memperlihatkan pembelahan secara spiral, yaitu sel-sel dari lapis atas duduk pada lekukan antar sel pada lapis bawahnya. Oke. Gambarnya ini kalau pada Echinodermata dan amfibi dari pembelahan satu itu secara vertikal ya, kedua secara horizontal. Jadi satu secara vertikal dulu, satu menjadi 2 sel, kemudian secara horizontal ya, jadi menjadi 4 sel. Tapi kalau pada mamalia itu bukan ya, tidak seperti itu ya. Jadi pembelahan kedua itu ada secara vertikal, ada secara horizontal, beda lagi ya. Oke. Ini berbagai pembelahan pada embrio dari berbagai macam hewan. Ini Echinodermata ya, ini Mollusca, ini kan satu vertikal, kemudian horizontal gitu ya. Itu Mollusca juga agak beda, pembelahannya tidak sama ya. Amfibi kalau ini vertikal, keempat vertikal dia masih vertikal. Kalau itu ini kalau sudah terbentuk 4 ini akan digeser horizontal gitu ya. Tapi kalau yang amfibi tadi enggak ya, sama dengan Echinodermata ini sama. Kalau serangga lebih itu lagi, lebih berbeda lagi.
Ini mamalia ya. Tadi itu perkembangan zigot menjadi morula. Kemudian setelah terbentuk morula, terbentuk blastula yang di awal-awal tadi. Perkembangan zigot menjadi morula dan blastula merupakan tahapan pembelahan cleavage ya. Setelah terbentuk blastula, sel tersebut akan terus membelah dan menata ulang dirinya hingga terbentuk embrio berlapis 3. Disebut blastula. Apa lapisan? Ada lapisan tadi, ada lapisan endoderm yang menghasilkan jaringan epitel, ada lapisan ektoderm yang menghasilkan jaringan saraf, ada lapisan mesoderm yang menghasilkan jaringan ikat dan jaringan otot ya. Proses pembentukan 3 lapisan itu disebut gastrulasi ya. Setelah terbentuk gastrula, embrio akan berdiferensiasi dan membentuk perubahan bertahap yang dramatis dalam proses organogenesis. Jadi setelah membentuk 3 lapisan tadi, akan membentuk masing-masing jaringan. Jaringan itu akan berdiferensiasi terus membentuk organogenesis ya. Membentuk organ ya. Ya, ini kalau pada mamalia ya. Jadi ini pada ovarium dihasilkan sel ovum ya, masuk ke tuba fallopiae ya. Kemudian ada sperma masuk, terjadi pembuahan menjadi zigot ya, terbentuk zona pellucida. Ini satu sel tadi yang di dalam itu membelah 2 sel, vertikal, horizontal 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel morula, kemudian membentuk blastula. Di sini membentuk tadi 3 lapisan, kemudian dia akan menempel di uterus rahim. Ya, ini ketika terjadi fertilisasi. Kemudian masing-masing lapisan tadi membentuk jaringan-jaringan saya sebutkan tadi itu ya. Ya. Jadi 2 sel menjadi 4 sel, 8 sel, 16 sel sampai 32 sel itu morula, blastula ya. Ya. Itu dulu mengenai perkuliahan atau materi saat ini. Kita sambung lagi ke materi berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.